Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua, para pejuang cuan, pejuang sangkut terus, pejuang receh, pokoknya pejuang masa depan. Ya, gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua, dan saya doakan buat teman-teman semua ya tanpa terkecuali, semoga di tahun 2024 ini ya kan, doa-doa kita bisa terijabahi dan kita semua bisa menjadi golongan bawah menuju ke golongan atas, alias persentase finansial kita bisa meningkat drastis di tahun 2024. Amin ya. Tetap ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman, melihat ya rekondisi daripada keadaan kripto yang dimana sekitar 2,2 juta kripto teman-teman ya, dengan kinerja market cap yaitu sekitar 1,63 triliun dolar, ini mengalami penurunan sekitar 0,76%. Dan kalau kita lihat dari segi Bitcoin dominance, kemungkinan besar sih bakal nyentuh di level 51% karena kali ini berada di level 50,9% ya. Nah, kalau kita lihat dari Fear and Greed Index-nya masih sama ya, di poin 55 dalam range netral, meskipun psikolog sebagian orang pasti udah mulai kacau juga teman-teman ya dengan kinerja Bitcoin yang mulai crash seperti ini gitu teman-teman ya, yang dimana berita-berita negatif selalu digoreng oleh US ya kan. Baru-baru ini juga Grayscale itu ngeluarin sekitar 4, sekian miliar dolar dalam bentuk Bitcoin, yang dimana dari Grayscale ya di BTC ditransfer ke Coinbase ya, itu menambah kepanikan juga dari sebagian orang teman-teman ya. Akan tetapi hal tersebut juga dimanfaatkan bagi sebagian orang untuk mengincar penurunan yang akan terjadi di altcoin dan di Bitcoin itu sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat kinerja daripada altcoin kali ini teman-teman ya, meskipun ada warna hijau tapi didominasi dengan warna merah yang merona-rona, alias keadaan market kali ini meronta-ronta. Waduh, nggak bahaya tah? Nggak apa-apa ya teman-teman ya, nikmati prosesnya. Nah, kali ini ada sedikit informasi tentang Luna Classic, karena dari beberapa teman-teman, Bang bahasin Luna Classic dong gimana ya kan? Oke, kita bahas Luna Classic kali ini teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang Luna Classic, akhir-akhir ini yang sedang ramai, di mana proposal yang mengajukan pembayaran per pekerjaan itu sempat rame dan itu ditolak katanya teman-teman ya. Jadi kan dulu kan sempat itu dari validator dibayar ketika ada pekerjaan, ketika nggak ada pekerjaan ya nggak dibayar. Jadi pembayaran per pekerjaan, tapi itu menjadi penolakan juga ya, sedang rame juga itu teman-teman ya. Dan menolak penambahan validator juga kalau nggak salah teman-teman. Kalau salah mohon koreksi ya, namanya manusia nggak ada yang sempurna untuk menyampaikan informasi. Oke, kali ini teman-teman informasinya dikutip dari The News Crypto teman-teman, pembakaran Terra Luna Classic launch mencapai di ambang batas 95 miliar. Oke, jadi pembakaran ini teman-teman dari overall ya, sejak dia crash sampai saat ini pembakaran itu sudah di range 95 sekian lah ya, 95 something teman-teman ya. Ini cukup lumayan, dan di sini pun pasti timbul pertanyaan, supply-nya aja 6 triliunan Bang, pembakaran baru segitu. Mau sampai kapan kita menunggu harga launch ke $1 kan, seperti itu ya kan? Pasti banyak yang berspekulasi seperti itu, karena kita juga menghitung supply and demand juga teman-teman, di mana supply, di mana permintaan ya kan. Kalau supply-nya segini besarnya, mana mungkin bisa ke $1 Bang kan gitu ya. Ya, secara logika kalau kita berbicara dengan menghitungkan supply ya kan, berarti Luna Classic ini harus memiliki market cap yang notabene cukup tinggi gitu teman-teman, untuk mencapai ke range $1. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah di sini masih ada kontribusi untuk melakukan pembakaran Luna Classic, dan masih ada kontribusi untuk membangkitkan Luna Classic. Itu yang pertama yang perlu kita pahami terlebih dahulu ya kan. Yang kedua, apakah kita akan menunggu harga launch ke $1? Tentunya kan tidak teman-teman ya. Itu kan narasi komunitas menginginkan harga launch itu biar cepat, biar bisa nyentuh ke level $1 kembali ya kan. Tapi saya kira banyak sekian orang yang nggak terlalu berharap Luna Classic ke $1 ya kan. Mereka berharap kill 2.0, kill 3.0 ya kan, itu udah lebih dari cukup buat mereka. Secara logika kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi kalau ada narasi launch ke $1 itu berarti target secara globalnya gitu ya kan. Nah, di sini kalau kita lihat dari datanya, untuk pembakaran harian yang berbasis di Luna Classic teman-teman, ini pembakaran secara on-chain ya, bukan off-chain. Nah, jadi kalau kita berbicara pembakaran, kali ini Luna Classic baru membakar sekitar 39,1 jutaan
ya kan? Ini masih bisa bertambah sampai nanti closing harinya teman-teman, karena ini di hari 29 Januari dan kemarin pada tanggal 28 Januari itu sekitar 37 juga ya. Tertinggi terakhir itu berada di tanggal 25 Januari sekitar 299 jutaan teman-teman, hampir menyentuh ke 300 jutaan ya. Ini pembakaran yang terjadi di Luna Classic. Ini fakta valid teman-teman, karena data ini perharinya pasti terupdate gitu teman-teman ya. Jadi no botek-botek juga. Nah, di sini kalau kita lihat pembakaran dalam kurun waktu 7 hari terakhir teman-teman, Luna Classic ini sudah membakar sekitar 860 jutaan ya, ini dalam 7 hari terakhir ya, yang dimana total supply LUN saat ini adalah di level 6,8 triliun teman-teman ya. Dan di sini untuk staking daripada Luna Classic dalam 7 hari terakhir ini ada penambahan sekitar 924,3 jutaan teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari total transaksinya ya dalam 7 hari terakhir itu sekitar 2 jutaan, total tax fee account ya teman-teman itu sekitar 1,1 miliar LUNs dan sekitar 238,7 ribu USDC teman-teman ya. Mantap jiwa, dan semoga saja sih pembakaran seperti ini masih terus berjalan, dan harapan dari kita ya kan Binance itu menjadi ujung tombak pembakaran Luna Classic kali ini teman-teman. Tapi ketika memang ada perkembangan yang cukup signifikan daripada Luna Classic, mungkin mengerjakan sesuatu hal yang bisa membuat portal pembakaran daripada Luna Classic ini semakin gila lagi ya, harapannya seperti itu ya kan. Nah, dan data yang diberikan artikel di awal tadi itu valid teman-teman, karena apa? Luna Classic Burn Tracker Price and Chart. Nah, jadi di sini ada sekitar 95,2 miliar Luna Classic yang sudah terbakar selama ini ya kan. Dalam 7 hari terakhir dia 979-an LUNs, circulating supply-nya saat ini teman-teman ya itu 5,79 triliun. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri, ini juga valid datanya teman-teman ya. Nah, top crypto exchange with free seek up bonus. Oke, jadi ini malah mengiklankan ke TFO lagi, aduh. Nah, dan di sini yang perlu kalian ketahui juga bahwasannya Binance Launch Burn. Nah, jadi di sini teman-teman sekitar 49,18 billion ini dibakar oleh platform pertukaran terbesar dunia yaitu Binance ya. Jadi untuk kalian semua ya, ini yang masih menjadi patokan saya juga. Selama Binance berkontribusi teman-teman ya untuk membantu kebangkitan daripada Luna Classic, ya ini akan sangat-sangat menarik ya. Ini akan sangat-sangat membawa ketenangan sebagian para investornya. Ya mungkin notabene orang-orang yang beli LUNs waktu crash gitu teman-teman ya santai-santai aja, yang kepanikan dan sebagainya itu adalah kayak saya ya. Kalau saya pribadi teman-teman, jujur saja, dulu saya beli LUNs itu waktu crash, tapi harganya masih terlalu tinggi. Di berapa? Di $5 teman-teman ya. Di $5 itu saya bermain scalping waktu itu karena ketamakan saya nggak bisa ngontrol, akhirnya sangkut ya. $5 masuk ya ke range harga berapa ya, 6 atau berapa dolar itu saya jual ya kan. Saya nunggu sedikit turun tuh ya kan, turun masuk lagi sampai menyentuh di $8 kalau nggak salah waktu itu ya, di $8 ya kan. Saya jual teman-teman ya, saya jual, dan ketika harganya mulai sedikit ada koreksi, saya masuk lagi dan malah turun-turun nggak naik. Nah, lantas apa yang saya lakukan ketika Luna Classic mengalami crash lagi teman-teman? Di situ saya melakukan pembelian kembali. Untuk apa? Untuk mengejar ketinggalan saya. Ketika ada persentase harga LUNs itu naik teman-teman ya, saya nggak harus nunggu LUNs ke $8, LUNs ke ini, enggak. Cukup dia kill 10 teman-teman ya, atau menyentuh di area level Rp10, kerugian saya itu sudah tertutup dan saya udah dapet income juga, cuan juga gitu teman-teman ya. Jadi ya buat teman-teman semua ya jangan ditiru kalau kalian memang nggak ada dana dingin teman-teman. Ingat ya, dulu saya sempat dimaki-maki dari berbagai orang, LUNs wah kayak gini dibeli, tapi nggak apa-apa teman-teman. Setidaknya untuk saat ini kerugian saya itu sebenarnya udah tertutup, cuman belum saya belum saya jual karena masih pas gitu antara modal sama cuannya belum ada, jadi masih pas impas modal teman-teman, tinggal nunggu aja lah nanti. Oke, mungkin ini sedikit informasi ya, tetap disclaimer teman-teman karena LUN saat ini sedang mencoba untuk bangkit dan mencari kepercayaan komunitas kembali, jadi sabar aja, nikmati prosesnya. Tetap disclaimer Dior, kalau yakin silakan dipertahankan, nggak yakin kalian bisa jual dan jangan beli lagi gitu teman-teman ya, sesimpel itu dan salam cuan.